yang menyebabkan dia dilarang bermain di banyak tempat. Permainan drum John tidak dapat direkam pada waktu itu. So, John Bonham adalah drummer untuk band namanya The Blue Star Trio waktu dia berumur 15 tahun dan bermain dengan banyak band lokal. Temennya yang namanya Bill Harvey mengingat bahwa dia pergi bersamanya beberapa malam untuk melihat sebuah band. Dan hal pertama yang dia katakan kepada saya adalah, ini kata si Bill Harvey, "This drummer is a bullshit." Dia akan langsung menemui leader bandnya. Si John Bonham bakal ngomong, "Drummermu tidak terlalu bagus. Let me go and I will show you something." Kasih gue kesempatan main deh dan gue bakal tunjukin sama lo. Dia bisa masuk ke band manapun yang dia mau. But he have a good heart. Pada saat John berumur 16 tahun, dia bergabung dengan band semi-pro, Terry Webb and the Spiders. Band ini mengenakan jaket ungu, jadi sekitar waktu itu John membuat rekaman pertamanya di studio dengan lagu pop yang judulnya She's a Mutt. Lagu tersebut dirilis pada album kompilasi langka tahun 1964. Jadi setelah bermain dengan Terry Webb selama 1 tahun, Bonham bergabung dengan A Way of Life pada tahun 65. Tahun yang sama saat dia menikahi Pat Phillips, yang dia temui di sebuah pertunjukan di Kidderminster ketika dia berusia 16 tahun. Ketika band merekam demo di Zella Studios yang dijalankan oleh Johnny Hines, menyatakan bahwa permainan drum John tidak dapat direkam pada waktu itu karena pukulannya terlalu keras untuk peralatan yang ada di studio itu. John dan Pat memutuskan untuk menikah ketika dia hamil dengan putra mereka, Jason Bonham. Dan Pat pun pergi kemanapun John pergi. Dia dan Joan tinggal di karavan ayahnya. Kemudian pindah ke flat bertingkat tinggi di Eve Hill, Dudley, di mana mereka masih tinggal ketika album pertama Led Zeppelin dirilis pada tahun 69. Jadi, pada awal tahun 1968, John Bonham telah membangun reputasinya yang kuat di antara musisi dan band di wilayah Redditch sebagai salah satu drummer terbaik di sekitar situ. John Bonham memiliki kekuatan, stamina, teknik, dan penampilan panggung yang memang sangat menonjol. Namun dia memiliki naluri untuk bermain dengan keras. Ya, ini sepertinya cukup menjadi masalah dan mecahin beberapa drum head. Jadi sepanjang dia bermain drum itu udah berapa kali gitu mecahin drum head. Jujur saya sekeras-kerasnya main drum gak pernah sih mecahin drum head. Emang gila nih power si John Bonham. Sampai akhirnya di banyak tempat itu walau di klub atau di mana tempat dia main, mereka mempunyai alat yang memiliki batas volume yang akan otomatis tak berfungsi begitu suara melampaui ambang batas yang ditetapkan. Nah, si John Bonham sendiri sering melampaui batas volume ini yang menyebabkan dia dilarang bermain di banyak tempat. Menurut teman dari John Bonham namanya Dave Peck, John akan mengingat dan tertawa tentang bagaimana John ngomongnya gini, "Saya masuk dalam daftar hitam di Birmingham. Mereka biasa berkata, 'Kamu main terlalu keras, tidak ada masa depan di dalamnya.'" Saya sempat main terlalu keras di sebuah kafe dan dimarahin sama soundman. Dan soundman-nya ngomong, "Woi, ini bukan main di lapangan." Dan menurut saudaranya, Michael, John ini dikenal karena berpindah dari satu band ke band lainnya. Ya wajar, namanya nyari pengalaman dan nyari jam terbang. Pasti semua drummer bakal ngelakuin itu. Yang ngomong juga gitu, sempet dibilang drummer tit, karena sering pindah-pindah gitu, mainnya sama siapa aja. Mauan orangnya, murah. John ini kalau dia dikasih tawaran yang lebih baik, dia pasti pergi. Ya sebenarnya nggak bagus buat
tim ya. Tapi kalau secara personal main musik itu termasuk kerjaan gitu. Dan pastinya kalau ada tawaran yang lebih bagus, ya mohon maaf, kita ngambil yang itu.